Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat orang yang akan datang kepada Gemini di Januari. Gemini kita udah berada pertengahan nih, ya. Sesuaikan apakah orang ini udah datang atau belum. Kalau rasanya belum, masih ada beberapa kesempatan, beberapa setengah bulan lagi di sini untuk orang ini datang. Oke, saya ingatkan juga, ini kita berada pada pembacaan umum ya. Mungkin nggak bakalan cocok kepada seluruh Gemini, tapi nggak apa-apa. Kalau memang di sini orang ini datang dan ternyata orang ini banyak mendatangkan dampak positif buat kamu, jadi ketika ada kesempatan kamu nggak melewatkan kesempatan itu. Kamu memiliki persiapan untuk bertemu sama orang ini. Oke, Gemini kita tarik beberapa kartu untuk melihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, baru nanti kita lihat kondisinya dia. Kita tarik beberapa kartu. Kartu pertama ada gambaran kartu The Mountain. Ya, kartu ini biasanya berarti tentang seseorang yang sering menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya di balik sesuatu hal. Contoh, ketika dia cemburu, dia tertawa. Ketika dia sedih, dia di sini berusaha tutupi dengan senyuman. Gitu. Ketika dia gelisah, dia berusaha tutupi dengan apa? Dengan diamnya dia, atau dengan di sini hebohnya dia. Ya, ciri-cirinya seperti itu nih, orang yang akan datang kepada kamu. The Child. Orang ini adalah orang yang ceria. Orang ini orang yang ceria, orang ini adalah orang yang bisa dikatakan nggak terlalu memikirkan banyak hal. Ya, ini ada dampak positifnya, yaitu kita nggak stres, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Itu dampak positifnya. Oke, berikutnya juga orang yang hangat. Ya, orang yang positif nih kelihatannya. Ya, orang yang selalu ceria, orang yang menyebarkan kehangatan. Ya, tak jarang orang ini ketika bertemu sama orang lain, ketika kamu jumpa sama orang ini, kamu malah terikutkan bahagia melihat perilaku dia. Itu ciri-cirinya. Ya, terkadang kita lagi sedih, ketika jumpa orang ini kita bawaannya ingin senyum melihat perilaku dia. Gitu ya. Apakah kalian udah jumpa atau belum? Ya, disesuaikan. Ada kartu jurnal. Ketika kamu terhubung sama orang ini, malah kamu jadi penasaran sama orang ini. Kok bisa dia sebahagia ini? Ada masalah nggak? Gitu. Balik lagi, orang ini adalah orang yang pandai menyembunyikan perasaannya dia. Oke, berikutnya orang ini orang yang kuat. Orang ini adalah orang yang tangguh. Sedang ada masalah, dia bakalan berusaha untuk bertahan melewati permasalahan itu. Malah di sini dia juga berusaha untuk selalu terlihat ceria padahal dia ada masalah. Itu ciri-cirinya. Oke, untuk zodiaknya kita lihat. Yang pertama dia berasal dari zodiak kartu The Mountain ini. Buat teman-teman kita yang berzodiak Aries, ada Leo, ada dua kartu Leo di sini, lebih kuat ke arah Leo nih kelihatannya. Kemudian ada kartu Pisces, lalu ada kartu Sagittarius. Ya, lebih kuat ke arah zodiak yang telah saya sebutkan. Tapi kamu ketika nanti udah jumpa sama orang ini, merasakan cocok energinya sama orang ini, walaupun zodiaknya nggak disebutin nggak masalah. Oke, kita tarik beberapa kartu untuk melihat kondisi orang ini. Bagaimana kondisinya dia saat ini? Kita tarik, kita shuffle dulu. Kartu pertama ada gambaran kartu The Cross. Ya, saat ini ada gambaran orang ini ketika nanti kamu jumpa sama dia, dia dalam kondisi menanggung beban. Ya, sedang ada beban yang membuat dia di sini terbelenggu, membuat dia stuck. Ya, saat dia jumpa sama kamu. Ya, walaupun nanti pada awal kamu mungkin gak menyadari karena dia berusaha untuk baik-baik aja, berusaha terlihat ceria, tapi dia sedang ada kondisi stuck di sini. Ya, terbebani. Ya, yang mana dia di sini jadi sulit untuk bisa menunjukkan perasaannya, untuk bisa di sini menunjukkan keceriaannya dia. Gitu. Ya, dia adalah orang yang ceria, orang yang selalu berusaha terlihat baik-baik aja, tetapi ketika kamu jumpa sama dia dalam kondisi yang di sini untuk ceria itu pun berat. Gitu. Mungkin memang sedang ada masalah yang berat terkait orang ini. Ya. Dia di sini merasa seperti dia harus melewati itu semua sendiri. Ya. Dia sedang ada masalah, dia merasa dia harus melewati semua itu sendiri di sini. Yang mana di sini memerlukan waktu nih untuk dia bisa melewati permasalahan ini. Nah, memerlukan waktu. Atau juga ketika kamu jumpa dia, di sini permasalahan ini udah lumayan lama dia alami.
gitu ya. Kartu berikutnya ada gambaran kartu The Letter. Anda pilih untuk memendam, karena balik lagi tipenya itu adalah orang yang gak suka menunjukkan perasaannya dia lebih cenderung memendam. Jadi ketika kamu dekat sama dia, bakalan kamu nanti tahu nih perbedaan ya, dia sedang ada masalah atau enggaknya. Dia berusaha di sini mencari jalan keluarnya ya. Jalan mana yang harus saya pilih, jalan mana yang harus saya ambil, katanya dia. Untuk saat ini dia berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi, untuk bisa melewati permasalahan ini, mencari di sini sesuatu hal yang bisa membuat dia berpindah dari kondisi yang tidak enak ini ke kondisi yang lebih baik. Gitu ya. Dia berusaha mencari sebuah perubahan. Ada gambaran seperti itu. Ya teman-teman, itulah kondisi orang ini ketika mungkin bertemu sama kamu. Ya, ciri-cirinya juga seperti itu. Orang ini bisa berpotensi menjadi teman kamu, sahabat kamu, pasangan kamu. Ya, tergantung kamunya menyikapi bagaimana. Gitu ya, 3 kartu bottom of the deck mengatakan apa nih? Mari kita lihat. Yang pertama ada gambaran dia adalah seseorang dengan energi feminin nih kelihatannya. Ya, orang dengan energi feminin yang lebih mengutamakan perasaan dia ketika bertindak ketimbang pemikiran dia. Dia berusaha di sini untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi kondisi yang berat ini tanpa disadari membuat dia semakin kuat, semakin kokoh. Oke. Yang mana nanti ketika dia udah menemukan awal yang baru, dia bakal menjadi orang yang lebih hebat daripada sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle untuk melihat gambaran lebih jauh apa yang kartu Black Oracle katakan. Kartu pertama ada gambaran kartu addiction. Ya. Jadi ada gambaran orang ini saat ini memiliki sebuah belenggu gitu. Seperti ada tembok yang menghalangi dia untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah ini berasal dari dalam dirinya dia atau dari pengaruh luar? Gitu. Sehingga hal ini sulit dia lewati. Gitu. Ya. Juga di sini ada gambaran sesuatu hal dari masa lalu selalu membayangi dia. Apakah hal ini berkaitan tentang permasalahan dia di masa lalu? Atau adakah gambaran di permasalahan ini sama dengan yang pernah dia alami di masa lalu? Mungkin dia pernah ada trauma di masa lalu. Ya, dan dia jumpa permasalahan yang serupa. Oleh karena itu dia sulit untuk melangkah ke depan. Gitu. Nanti dia bakalan merasa seperti ada hal ataupun ada seseorang yang bisa membuat dia lebih kuat di sini. Bisa membuat dia di sini bangkit lagi. Bisa jadi itu adalah kamu. Gitu ya. Kemudian ada gambaran di sini juga yang semulanya dia di sini banyak hal yang dia pikirkan, dia belum bisa mengambil keputusan. Ketika dia jumpa sama kamu, perlahan-lahan dia bisa menemukan jawaban apa yang harus dia ambil di sini. Ya, tanpa disadari mungkin di sini kamu adalah bertindak sebagai jembatan antara orang ini dengan permasalahan dia. Ya, ketika dia jumpa sama kamu, banyak beberapa hal yang di sini membuat dia yakin, wah ternyata ini yang harus saya ambil. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk sekarang mungkin dia lebih fokus kepada dirinya dulu. Jadi ada gambarannya seperti itu ya. Kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Apa yang kartu Love Oracle katakan? Kartu pertama. Ya, jadi dia saat ini ataupun kamu saat ini doa aja. Ya, terutama buat teman-teman yang masih mencari pasangan, doa yang terpenting. Ya, bisa jadi orang ini adalah orang yang memang telah ditakdirkan buat kamu. Jika ternyata orang ini adalah bukan orang yang ditakdirkan buat kamu, bisa jadi dia adalah jembatan untuk kamu bertemu sama orang yang ditakdirkan buat kamu. Ya, tidak menutup kemungkinan. Artinya apa? Artinya kita usaha juga harus dibarengi dengan doa. Oke? Buat kamu, buat dia, kalian harus bisa melepaskan energi masa lalu. Ya, bersihkan energi kalian dari energi masa lalu. Ketika di sini kamu udah berpisah sama seseorang, lupakan, tinggalkan. Ambil pembelajaran dari sana, fokus perbaiki diri kamu. Jangan kamu pikirkan juga hal-hal di masa lalu yang bisa membuat kamu malah nanti banyak energi negatif yang terjadi di dalam diri kamu. Gitu ya. Kartu berikutnya ada gambaran di sini. Ketika kamu bisa melepaskan sepenuhnya energi dari masa lalu tersebut, kamu bakal menemukan sebuah hal yang baru. Entah itu orang yang baru, entah itu kisah cinta yang baru nantinya. Langkah awal kamu harus bisa melepaskan energi masa lalu, berdoa. Ya, kemudian kamu bakal nanti dipertemukan dengan orang yang tepat buat kamu nih.
Ya, bisa jadi kamu bertemu terhubung sama soulmate kamu. Tidak untuk kemungkinan adalah orang ini. Gitu ya. Jadi intinya langkah awal kamu adalah lepaskan energi masa lalu, doa, kemudian kamu bakal dipertemukan sama seseorang yang tepat buat kamu. Ya. Jadi kamu juga harus berusaha. Seperti saya katakan, ketika kamu jumpa orang ini nanti memang mungkin ada beberapa tantangan tersendiri ketika kamu mendekati dia. Tapi kamu harus berjuang. Ya, namanya hal yang ingin kita kejar, hal yang ingin kita usahakan, kita harus di sini berjuang, bahkan berkorban. Ya, untuk mendapatkan hal itu. Oke, teman-teman Gemini, itulah ciri-ciri dan gambarannya. Saya rasa cukup ya, teman-teman Gemini. Jadi untuk sekarang apa yang harus kamu lakukan? Perbaiki diri kamu, lepaskan energi dari masa lalu. Ya, jadi ketika ada kesempatan yang datang, kamu nggak melewatkan kesempatan itu karena kamu belum siap. Gitu. Ya, jangan kamu pikirkan masa lalu lagi, sehingga kamu stuck, kamu nggak ada perkembangan dalam diri kamu. Ya, jadikan masa lalu pembelajaran. Contoh, mungkin kamu egois, mungkin kemarin gara-gara kamu terlalu posesif di masa lalu. Ya, ini teman contoh ya. Lupakan, jangan kamu kenang terus itu. Ya, jadikan pembelajaran, jadilah diri kamu dalam versi yang terbaik. Ketika kamu dipertemukan sama soulmate kamu udah siap. Oke, itu aja pesannya teman-teman Himawari Tarot. Sekian dari saya. Dadah.